Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Dari mana Mbak? Gak ngajak. Lihat, apa dalam plastiknya? Pak, Iya tegas gini apa? gonekin apa yang dalam? Iya dalam plastik ya Mbak. Anu gone budai, sok clean. Itu sih yang di situ tuh Ini plastik satunya. rujak. Oh. Ya Mbak tahu nggak sih plastik ini ya termasuk turunan dari senyawa hidrokarbon tau Mbak? Hidrokarbon. Iya, tapi tuh Mbak bukan hidrokarbon murni yang kayak di buku kimia-kimia dasar kah? Tapi tuh bahan pembuatnya jelas dari bahan hidrokarbon. Oh, ya saya sini pengen minum. Yaudah deh, aku pengen lanjut. Dadah Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gifayatul Fayat Ali Raffi Hartanti dari kelas 11-2 SMA plus Bandung Panguragan. Kalian pernah gak sih pegang plastik, nyalain kompor gas, atau naik kendaraan? Pastinya pernah kan? Kelihatannya sih sederhana, tapi kalian tahu nggak? Sebenarnya semua itu berasal dari satu jenis senyawa kimia, yaitu hidrokarbon. Nah, tanpa kita sadari, hidrokarbon itu selalu ada di sekitaran kita dan membantu aktivitas sehari-hari. Singkatnya, hidrokarbon adalah senyawa yang tersusun dari karbon dan hidrogen. Senyawa ini banyak ditemukan dalam minyak bumi dan gas alam, lalu diolah menjadi berbagai produk yang kita gunakan sehari-hari. Nah, contoh penerapan hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari itu sangat luas. Di antaranya yaitu nomor 1, ada bensin untuk kendaraan. Misal saat kita naik motor, naik mobil, atau naik kendaraan lainnya, kendaraan tersebut kan menggunakan bensin sebagai bahan bakar. Saat dibakar di mesin, bensin menghasilkan energi yang membuat kendaraan tersebut bisa bergerak. Nah, yang kedua ada gas LPG untuk memasak. Ketika kita memasak di dapur menggunakan kompor gas LPG yang dipakai juga menggunakan hidrokarbon. Gas ini mudah terbakar sehingga bisa menghasilkan api untuk memasak makanan. Nah, yang ketiga ada plastik kresek dan botol minum. Nah, plastik yang kita gunakan sehari-hari seperti kantong kresek ini dan botol minum ini itu juga dibuat oleh hidrokarbon yang diolah menjadi polimer seperti polietilena. Nah, plastik ini sangat praktis dan sangat ringan. Ya kan, sangat ringan dan sangat praktis. Namun, ini juga sulit terurai di alam. Ternyata hal sederhana yang sering Giva lakuin setiap hari itu punya banyak rahasia kimia di dalamnya. Semakin diperhatiin, Giva semakin sadar kalau ternyata ilmu itu hidup berdampingan di sekitaran kita. Lanjut ke contoh penerapan hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari yang keempat. Yang keempat ada lilin saat mati lampu. Saat listrik padam atau saat listrik mati, pasti kalian sering kan menggunakan lilin sebagai alat untuk penerangan. Tapi kalian tahu nggak lilin itu terbuat dari apa? Lilin itu terbuat dari parafin, yaitu turunan hidrokarbon yang bisa terbakar dan bisa menghasilkan cahaya. Lanjut yang kelima, ada aspal di jalan raya. Jalan raya yang sering kita lewati itu dilapisi aspal. Nah, aspal berasal dari pengolahan minyak bumi yang juga mengandung hidrokarbon. Aspal membuat jalan lebih kuat dan lebih nyaman. Sebenarnya masih banyak sih contoh penerapan hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari, seperti hidrokarbon dalam pembuatan kosmetik, pelumas mesin, dan masih banyak lagi. Jadi hidrokarbon itu ternyata dekat banget ya sama kehidupan kita dan punya banyak manfaat. Tapi harus tetap hati-hati dan harus
tetap digunakan dengan bijak. Kenapa? Karena hidrokarbon juga memiliki dampak negatif seperti pencemaran lingkungan dan pemanasan global. Kita harus tetap menggunakan dengan bijak supaya tidak merusak lingkungan. Oke, sekian dari Diva. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.